Selamat hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak-anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allah melakukan yang demikian. Bila seorang pendeta ditanya, apa bintangnya? Lalu dia jelaskan dengan gamblang dan ciri-ciri bintang demikian, maka dia akan dikatakan pendeta gaul, up to date, untuk berbagai hal yang digandrungi banyak orang. Padahal bukan letak bintang yang menentukan kehidupan manusia, sehingga mengaminkan apa kata bintangnya. Hal ini menunjukkan walaupun kemajuan begitu cepat dengan berbagai perubahan, namun tidak menghentikan kepercayaan kepada takhayul. Ketika seseorang sakit keras dan belum ditemukan apa penyakitnya, terkadang ada beberapa orang yang menggoda untuk bertanya kepada kuasa lain. Atau mungkin saat dia melakukan berbagai usaha namun selalu gagal, ada yang usulkan untuk memohon petunjuk kepada seseorang untuk meminta pemanis. Dalam hal jabatan, jodoh, dan sebagainya, sering seseorang tergoda oleh anjuran teman-temannya untuk melakukan kekejian bagi Allah. Allah melarang umatnya menggunakan jasa peramal, tukang tenung, penyihir, dan profesi sejenis lainnya sebagai kuasa setan dalam mencari petunjuk Tuhan. Maka kita sebagai umat percaya kepada Kristus dalam berbagai kesukaran, jangan sampai turut dengan kekuatan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Justru dalam kesesakan, kita akan semakin setia berseru memanggil nama Tuhan. Menurut seorang peneliti, dari 10 yang terlibat dalam perselingkuhan, 8 diantaranya terlibat dengan kegelapan atau okultisme. Banyak hal buruk terjadi bagi dia yang mengikatkan dirinya kepada kegelapan. Mimpinya sering buruk, sekaligus si setan tidak pernah memberi makan siang gratis. Selalu ada tuntutan dan tumbal. Umat Tuhan tidak akan berkompromi dengan berbagai kebiasaan di mana mereka tinggal. Dikatakan mereka akan dihukum dan tidak masuk dalam kerajaan Allah yang melakukan yang demikian. Janganlah engkau belajar berlaku kekejian. Maka jangan lupa di mana kita terberkati tinggal. Ini adalah karunia Tuhan. Jadi jangan merasa harus mengikuti kebiasaan setempat, apalagi ada istilah si dapat sulub donaro. Pendatang akan menerima apa yang terjadi di lingkungannya. Di mana kita berdiam, di mana kita bekerja, itu adalah anugerah Tuhan. Maka tidak menjadi alasan kita mengikuti yang Tuhan benci, karena adat setempat begitu adanya. Tidak ada kompromi dalam hal apapun bila bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama seperti bangsa Israel masuk Kanaan adalah anugerah Tuhan, bukan oleh kebaikan mereka yang tinggal di Kanaan.
namun janji Tuhan yang sudah diberitahukan kepada nenek moyang mereka. Maka jangan pernah iman dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar, yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tidak setuju umatnya belajar hal-hal yang salah, walau spektakuler, membaca mantra-mantra, dan sebagainya. Tuhan menghendaki umatnya belajar hal-hal yang benar. Bila kita dikatakan sebagai manusia pembelajar, suka belajar hal-hal yang baru untuk dimiliki dan diajarkan bagi banyak orang, janganlah belajar yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Kekejian tidak benar sampai mempengaruhi umat Tuhan. Justru umat Tuhanlah yang menjadi suri teladan dalam kehidupan di dunia ini. Apakah kekejian yang dimaksud? Jangan mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan sebagai korban api. Hal ini dilakukan kepada dewa Moloch untuk memohon kesuburan, dan pada masa kini dilakukan dalam melengkapi ilmu hitam yang sedang dipelajarinya. Praktek sihir kuno. Jangan belajar menjadi penenung, melihat tanda-tanda untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Lalu ada peramal yang dipakai setan membuat bingung manusia, sampai ada yang malas bekerja dan stres ketika ramalan tentang dirinya tidak baik. Ada juga penelaah ketika kehilangan sesuatu, maka orang bertanya kepadanya untuk menemukannya. Ada juga penyihir sebagai manifestasi kuasa setan, atau hasil dari kerasukan setan yang membuat orang dapat salah melihat. Misalnya daun dilihat menjadi uang, lalu saat mereka yang ditipu kembali, uang tadi menjadi daun. Pemantra, mantra yang diucapkan seseorang untuk sembuh, untuk kuat. Kemudian ada yang bertanya kepada roh, pergi ke kubur meminta berkat, sekaligus memberi makan rokok kesukaan yang sudah mati, sekaligus bertanya akan nasibnya kepada arwah atau orang mati. Padahal dalam berbagai persoalan, janganlah bertanya kepada arwah, sebab tidak ada lagi hubungan kita dengan yang sudah meninggal. Tetapi yang benar adalah bertanya kepada Tuhan. Justru alasan matinya Raja Saul adalah saat dia ikut bertanya kepada arwah. Para penyembah berhala yang percaya akan ramalan masa depan adalah tipuan, kebohongan menurut firman Tuhan. Justru firman Tuhanlah panduan masa depan kita. Memang menurut cerita penginjil di Tanah Batak, pada saat si Baso Hasandaran atau perantara sedang dikuasai arwah seorang dukun, dia sehari-hari tidak dapat membaca atau menulis. Namun saat dia dikuasai arwah, dia dapat menulis, membaca, dan berbicara dengan logat yang sama, walau belum pernah berjumpa sang dukun. Tetapi firman Tuhan melarang hal ini sebagai kekejian bagi Tuhan. 7 kekejian yang dinyatakan pada saat ini bagi kita untuk tidak dipelajari dan dilakukan. Mereka yang hidup dalam kekejian ini tidak suka mendengar, membaca firman Tuhan. Justru keinginan mereka adalah untuk menghujat Dia. Tuhan membenci pelaku yang sedemikian. Jangan sampai ada kuasa kekuatan yang menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan melarang kita hidup dalam perangai kegelapan atau okultisme. Kita perlu merdeka, tidak lagi tergantung kepada warisan ketika masih dalam kegelapan. Tuhan ini yang tetap kita percaya, kita yakini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan segala yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah, itulah berhala kekejian bagi Tuhan. Hidup dengan tidak bercelah, iman yang kuat dan dewasa akan membuat kita tidak bergeming, bagaimanapun lingkungan mencoba memisahkan kita dari Allah. Bagaimanapun kekuatan kegelapan atau okultisme sedang digandrungi, termasuk pada masa pandemi ini, jangan sampai jalan pintas merusak persekutuan dengan Tuhan. Justru persekutuan dengan Tuhan lah kekuatan orang percaya, dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Belajarlah kepada Tuhan, bukan kepada kekejian baginya. Amin.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bahwa kami akan selalu hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah kami oleh kuasa Roh Kudus terhindar dari belajar melakukan kekejian bagi-Mu. Saat ada banyak cita-cita harapan kami, biarlah semuanya itu kami pahami bahwa semuanya adalah bersumber dari Tuhan kami. Engkaulah tempat kami bermohon dan belajar. Engkau juga yang menyertai kami di dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.